أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabatku, sahabat Arafah Media, dimanapun Anda berada, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga dengan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita saat ini sedang menyantap santapan sahur. Mudah-mudahan sahur yang kita santap ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian semua, niscaya sahur tersebut ada keberkatan di dalamnya. Yang saat ini lagi menyantap hidangan sahur, disantaplah dengan sebaik-baiknya, dinikmati dengan sebaik-baiknya, karena setiap santapan sahur yang kita makan, yang kita konsumsi, itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pula kita ucapkan selamat dan salam kepada baginda Muhammad, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia telah memberikan kita sebuah cahaya Islam, dan dia telah berhasil merubah masa kekelaman hingga saat ini kita rasakan masa yang luar biasa gemilangnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada mukaddimah pendahuluan dalam Arafah Media tentang zakat, dan pada kali ini kita akan membahas seputar rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, zakat memiliki posisi setelah sholat. Berarti posisi zakat di rukun Islam nomor 3. Setelah nomor 3 barulah asyam pada bulan suci Ramadan. Karena posisi zakat diletakkan setelah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan lebih kurang 82 kali sholat dan zakat selalu diiringi. Aqimus sholata wa atus zakata, al-muqimuna sholata wal mu'tuna zakata. Betapa pentingnya zakat ini, makanya dia berada di posisi nomor 3, yaitu setelah sholat. Dan di samping itu juga, zakat adalah sebuah rukun yang sangat unik. Uniknya karena dia adalah ibadah yang dilakukan tidak sampai menggunakan waktu yang sangat lama. Kalau sholat orang bisa 3 menit, 4 menit, 5 menit. Kalau puasa Ramadan sebulan 29 hari atau 30 hari. Kalau haji bisa 6 hari atau bisa 7 hari, tergantung kepada nafar awalnya atau nafar saninya. Sedangkan zakat tidak sampai berjam-jam, tidak sampai bermenit-menit. Sebuah ibadah yang dilakukan sangat ringkas sekali. 1 menit pun tidak sampai. Namun orang yang tidak membayar zakat dan dia mengetahui dan dia telah meyakini bahwa zakat itu adalah rukun Islam, dan dengan sengaja dia mengingkarinya, dia telah otomatis murtad dan keluar dari agama Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memerangi orang-orang yang enggan dan tidak membayar zakat, diperangi habis. Sehingga dalam sebuah kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang kerah baju Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sambil mengatakan, atuqatil man qala fi famihi la ilaha illallah ya Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar, apakah kau tega memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di mulutnya? Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama ketika itu, mengatakan kepada Umar bin Khattab,
sahabatnya, "Wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, la uqatilanna man yufarriqus salata waz zakata bil Qur'an." Demi Allah wahai Umar, aku akan memerangi orang-orang yang dengan sengaja memisahkan antara salat dengan zakat di dalam Al-Quran. Betapa hebatnya posisi zakat ini sehingga dia menempati posisi ketiga di rukun Islam. Di samping itu, sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, kalau kita lihat rukun Islam yang 5 ini, 4 rukun itu semuanya hablum minallah. Syahadat itu hablum minallah, salat itu hablum minallah, puasa itu hablum minallah, haji itu hablum minallah, kecuali zakat. Zakat itu hablum minallah wa hablum minannas. Betapa hebatnya ibadah dan rukun Islam yang ketiga ini, yaitu zakat, yang mesti kita tunaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabatku, sahabat Arafah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat itu terbagi 2. Zakat mal dan zakat fitrah. Jadi kita jangan merasa puas dengan zakat fitrah, aku sudah bayar zakat, karena dalam persepsi masyarakat zakat itu cuma satu, zakat fitrah. Zakat malnya tidak nampak di dalam persepsi masyarakat. Sudah bayar zakat, nah sekarang zakat apa ini? Kalau sudah bayar zakat, harus dijelaskan apa yang sudah dibayar itu. Zakat fitrah dengan zakat mal itu satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan. Zakat fitrah dikeluarkan hanya di bulan suci Ramadan, sedangkan zakat mal dikeluarkan sesuai dengan nisabnya dan telah sampai haulnya atau setahun, atau misalnya barang tersebut berbentuk buah-buahan, tanam-tanaman, ketika dia panen, nah disitulah dikeluarkan zakatnya. Dan pada kali ini yang akan kita bahas dan kupas tuntas insya Allah ke depan, yaitu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada satu ungkapan dari beberapa ulama-ulama kita, penyebutan zakat fitrah. Ada yang mengatakan itu bukan zakat fitrah, zakatul fitri. Zakatul fitri, ya fitri, bukan fitrah. Jadi banyak ulama-ulama kita yang kontemporer saat ini mengkritisi penyebutan fitrah. Zakat fitrah itu tidak ada di zaman Nabi. Penyebutan zakat fitrah itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi hanya gara-gara nama saja sudah berdebat ya. Fitrah atau fitri, zakatul fitri atau zakatul fitrah. Nah, kesimpulan dari perdebatan ini menyebabkan orang-orang awam merasa bingung. Apakah hanya gara-gara penyebutan zakatul fitrah dengan zakatul fitri ini kita saling berbeda pendapat, saling menyalahkan. Intinya adalah mari kita bersama-sama jangan mendebatkan masalah zakatul fitrah atau zakatul fitri. Ya, semuanya benar. Intinya adalah kita menunaikan rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Zakatul fitri benar. Penyebutan zakatul fitri benar. Zakatul fitrah pun benar. Mohon lihat di Fathul Mu'in. Lihat juga di I'anatul Talibin. Ulama-ulama Syafi'i dalam fikih-fikihnya selalu mengucapkan fitrah. Jadi ungkapan fitrah ini diambil, zakat fitrah. Fitrah itu diambil dari buku-buku fikih yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Jadi ada dasar hukumnya, bukan langsung disalahkan. Tak boleh mengucapkan zakatul fitrah. Gak ada di zaman Nabi Muhammad ungkapan zakatul fitrah. Ya, fitrah yang ada zakatul fitri. Nah, kita lihat dan merujuk kembali di di buku-buku mazhab Imam Syafi'i. Mengapa mereka mengatakan zakatul fitrah? Zakatul fitrah itu ada 2 artinya. Yang pertama adalah badan, zakat badan. Fitrah itu badan ya. Zakatul fitrah, kalau ulama-ulama Syafi'i mengatakan fitrah, berarti itu zakat badan, zakat jiwa, zakat pribadi ya, zakat pribadi. Nah, kemudian ada juga fitrah diartikan sebagai kesucian, fitrah kembali.
Ada juga yang mengatakan fitrah ini diambil dari kata fatara yafturu yang artinya berbuka puasa, atau kembali berbuka puasa. Nah, kita sisihkan dulu perdebatan masalah zakatul fitrah dengan zakatul fitri, mana yang benar. Intinya adalah kita membayar zakat di bulan suci Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan. Nah, di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempardukan, ini berarti fardu ain, mempardukan zakatul fitri. Di sini dalam hadis ini nggak ada disebutkan zakatul fitrah, tapi zakatul fitri. Di zaman Nabi Muhammad, para sahabat dan para tabi'in, ini dikenal dengan zakatul fitri. Namun di kalangan mazhab Imam Syafi'i, zakatul fitri bisa juga disebut dengan zakat fitrah. Karena bagi ulama-ulama Syafi'i, fitrah ini diartikan sebagai zakat badan, zakat jiwa. Pada zaman Rasulullah SAW, zakat fitrah difardukan pada bulan suci Ramadan. Berapa ukurannya? Sa'an minat tamri atau sa'an minat syair. Satu sa' kurma atau satu sa' gandum. Kepada siapa diwajibkan? Alal abdi wal hurri, kepada hamba sahaya dan orang merdeka. Wa alal zakari wal unsa, kepada laki-laki dan perempuan. Wa alas saghiri wal kabiri minal muslimin, kepada orang yang kecil dan orang yang besar. Jadi seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik itu statusnya budak, baik itu statusnya merdeka, baik itu yang masih anak-anak, baik itu yang sudah dewasa ataupun yang akan meninggal, laki-laki dan perempuan wajib mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah kepada yang berhak menerimanya. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, satu sa' itu ukurannya bagaimana? Karena di zaman Nabi Muhammad tak mengenal istilah gram, kilogram, miligram, dan tidak pernah mengenal istilah standar-standar internasional yang saat ini kita gunakan, zaman saat ini kita gunakan. Beliau dan para sahabat, para tabi'in zaman ketika itu menggunakan istilah sa', satu sa', untuk mengkadar atau menghitung bahan-bahan makanan pokok. Satu sa' itu ulama-ulama berbeda pendapat. Namun mereka sepakat kalau satu sa' itu 4 mud. Ulama semua sepakat kalau satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu adalah satu genggam penuh. Satu genggam penuh. Berarti kalau ada gandum, dimasukkan kedua tangan ini, baru didekatkan seperti ini, penuh dia, ini namanya satu mud. 4 kali dalam genggaman ini berarti sama dengan satu sa'. 1, 2, 3, 4, baru diikat. Inilah namanya satu sa'. Mereka tidak melihat dan tidak mengukur pakai ukuran kita gram, kilogram, tidak. Intinya kalau sudah 4 kali genggam, ini 3, 4, diikat, dah, ini namanya satu sa'. Inilah yang wajib dikeluarkan sebagai zakat badannya, sebagai zakat jiwa dia, zakat fitrahnya. Nah, kalau kita ukur menurut standar internasional yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama kontemporer saat ini, satu sa' itu sebanding 2,7 kg, sebanding dengan 2,7 kg. Dan ada yang pernah mencoba, kami juga pernah mencoba 4 kali genggam beras ya, 4 mud 4 kali genggam ini.
ternyata tidak sampai 2,5, 2,7. Ternyata tidak sampai seukuran itu. Memang tergantung kepada kualitas beras. Bisa diambil sebuah kesimpulan, berarti 2,7 ini berasnya beras yang super, beras yang luar biasa hebatnya, karena mengandung unsur-unsur sehingga ketebalan biji beras itu luar biasa. Kalau mungkin para sahabatku bisa mempraktekkannya di rumah, berapa kira-kira 4 kali genggam beras itu diukur dengan ukuran timbangan standar internasional saat ini, kami yakin itu tidak sampai 2,7 dan tidak sampai 2,5. Paling banter 2 kg. Nah, mengapa bisa sampai 2,7? Kita bisa mengambil kalkulasi. Yang pertama, ukuran tangan Asia dengan Arab itu berbeda. Pertama, ukuran tangan Asia dengan tangan Arab itu berbeda. Orang Arab, yaitu di zaman Rasulullah SAW, menggunakan telapak tangan, satu sok itu menggunakan telapak tangan. Telapak tangan mereka besar-besar, sehingga bisa diprediksikan bahwasanya tangan mereka yang besar-besar ini adalah alasan yang masuk akal, sehingga 2,7 kg itu dalam satu sok, ukuran satu sok. Mungkin para pemirsa, sahabatku Arafah, bisa praktekkan di rumah 4 kali genggam ini, apakah sudah sampai 2,7 ataukah tidak. Kalau sampai 2,7 mungkin kualitas berasnya tebal, mungkin. Atau kalau tidak sampai, ini kita menggunakan sistem pengukuran orang-orang Arab, karena tangan orang Arab itu lebih besar daripada tangan orang Asia. Sahabatku, sahabat Arafah, dimanapun Anda berada, kalau kita melihat dan mengkaji berbagai mazhab-mazhab di dunia ini, 4 mazhab terbesar di dunia ini, dimulai dari Abu Hanifah, Hanafi, kemudian yang kedua Imam Malik, Maliki, kemudian Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali. Ukuran mereka dalam menetapkan satu sok ini, bila dikonversikan di standar internasional, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat satu sok ini kalau diukur dalam standar internasional 2,7 kg. Lain halnya dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi satu sok itu 3,8 kg. Mazhab Hanafi 3,8 kg. Mengapa ini berbeda? Karena ukuran dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, atau dikenal dengan mazhab Hanafi, kalau kita satu sok itu 1 genggam. Nah, kalau mereka satu sok itu sampai ke siku, begini, dimasukkan begini sampai ke siku, menggunung dia. Itu kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Kalau kita hanya sekedar telapak tangan, kedua telapak tangan digabungkan, itu 1 mud, 4 kali mud dari ini namanya 1 sok. Lain dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah itu dari ujung sampai ke siku. Ini namanya 1 mud. Masukkan penuh sampai ke siku, baru dimasukkan ke wadahnya. Itu namanya 1 mud bagi Imam Abu Hanifah. Kalau sudah begini yang masuk akal bagi mazhab Hanafi 3,8, tinggal ditambah lebih kurang 1 kilo lagi. Sahabatku, sahabat Arafah, dimanapun Anda berada, kemudian tentang masalah yang masuk kepada kami adalah apakah zakat fitrah bisa diganti dengan uang. Mari kita merujuk ke berbagai mazhab. 3 mazhab melarang: Syafi'i, Maliki, Hambali. Kita menggunakan mazhab Syafi'i yang mayoritas digunakan penduduk muslim Asia Tenggara. 3 mazhab sepakat melarang zakat fitrah menggunakan uang, dengan alasan kalau uang ini porsi tersendiri di zakat mal, jadi jangan dicampur baurkan.
zakat fitrah ini adalah makanan pokok. Makanan pokok setempat, inilah yang harus dikeluarkan. Sedangkan uang hanya dikeluarkan di zakat mal, ini porsinya lain. Makanya 3 imam sepakat kalau zakat fitrah dilarang. Bahkan ada imam yang mengatakan haram hukumnya membayar zakat fitrah dengan uang, dengan alasan-alasan dan hujah-hujah yang telah kita sebutkan tadi. Kecuali satu, mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, yang membolehkan zakat fitrah itu menggunakan uang. Mengapa beliau berani mengeluarkan fatwa dan ijtihad beliau seperti ini? Ijtihad beliau boleh, bukan berarti beliau menafikan makanan pokok, tidak. Beliau membolehkan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Apa alasan beliau? Beliau hidup di masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Beliau tinggal di Irak. Irak atau Baghdad ketika itu adalah ibu kota Irak, adalah negara yang sangat subur sekali. Para pemimpin dan para khalifah ketika itu selalu memberikan gandum, berlumbung-lumbung gandum kepada fakir miskin. Ada riwayat yang mengatakan setiap seminggu sekali pemimpinnya memberikan lumbung-lumbung gandum kepada fakir miskin. Jadi bertumpuk itu gandum-gandum di belakang rumah mereka. Nah, melihat kondisi ini, Imam Abu Hanifah berijtihad. Kalaulah sekiranya zakat fitrah kita keluarkan dengan gandum, padahal fakir miskin sudah diberikan setiap minggunya gandum, apa tidak makin busuk itu? Jadi tak bermanfaat dan tak berfaedah. Kita berikan gandum kepada fakir miskin, kemudian di belakang mereka masih banyak lumbung-lumbung gandum di belakang rumah mereka, di rumah fakir miskin ini. Nah, kita kasihkan lagi kepada fakir miskin tersebut gandum, ya makin bertumpuk gandum di belakang itu dan tak ada manfaatnya. Ya paling dimakan kutu, sehingga tak ada manfaat dari zakat fitrah tadi. Oleh sebab itu, beliau mengambil ijtihad dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Hal-hal yang darurat bisa membolehkan hal-hal yang dilarang. Oleh sebab itu, beliau membolehkan zakat fitrah dengan uang, tapi dengan ukuran 3,8 kg makanan pokok. Berarti 3,8 kg gandum, karena makanan pokok mereka adalah gandum. Nah, ada di kalangan kita yang memaksa zakat fitrah menggunakan uang, tapi dengan 2,7. Ini keliru. Bayar zakat fitrah 2,7 dengan uang, ini keliru. Yang benar adalah membayar zakat fitrah menggunakan payung hukum Imam Hanafi rahimahullah ta'ala 3,8 bukan 2,7. Kalau 2,7 berbentuk makanan pokok, beras, atau kalau kita di Indonesia ini makanan pokok kita selain beras adalah jagung, kemudian sagu. Kalau makanan pokoknya di Indonesia beras, jagung atau sagu, ya 2,7 itu yang harus dibayarkan. Nah, kalau misalnya ingin dibayarkan dengan uang, jangan 2,7. Karena Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh kita bayar zakat fitrah dengan uang, tapi dengan makanan pokok. Kalau mau pakai uang dalam zakat fitrah silahkan, nggak apa-apa, boleh. Ulama-ulama kontemporer kita membolehkan, boleh zakat fitrah dengan uang, boleh. Tapi jangan 2,7 dikalikan 3,8 menurut mazhab Imam Abu Hanifah atau yang terkenal dengan mazhab Hanafi. Bayar dengan uang boleh, membayar atau menunaikan dengan makanan pokok lebih afdal. Karena Nabi Muhammad SAW sepanjang hayat hidupnya, para khulafa rasyidin dan para tabi'in mengeluarkan zakat fitrah tidak berbentuk uang, tapi berbentuk
makanan pokok.